Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini. Tentunya damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacitanya, kasih dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Begini firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dari ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan berkuasa atas segala kesesakan kita. Kesesakan adalah berbagai kesukaran yang dihadapi dalam menjalani kehidupan. Tentu dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak kesesakan, ada banyak kesukaran yang kita hadapi dalam aktivitas kegiatan yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Selama hidup di dunia ini, kita tidak akan luput dari berbagai kesukaran hidup. Sebagai manusia, tidak semua kesukaran bisa kita hadapi dan bisa kita atasi. Karena itulah kita harus menyadari bahwa kekuatan dan kepintaran kita ada batasnya. Dari kesadaran akan keterbatasan sebagai manusia, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, apakah yang seharusnya dilakukan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesesakan, dengan berbagai kesukaran dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, yang harus dilakukan ketika kita mengalami kesesakan dan kesukaran, yang harus kita lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Seperti itulah yang tertulis dalam ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur 34 ayat 18. Dikatakan tadi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya, Tuhan mau supaya kita berseru-seru kepadanya ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kesesakan dalam menjalani kehidupan kita. Berseru-seru berarti melalui kata-kata yang diucapkan dengan suara nyaring, kita memanggil Tuhan kita yang kita percaya, yang kita puji dan sembah. Sama seperti orang tua pada umumnya sangat rindu mendengarkan dan sangat tertarik untuk mendengar suara dari anak-anaknya. Apalagi Tuhan yang kita percaya sangat rindu dan sangat tertarik mendengar seruan dari orang-orang benar. Seruan dari kita orang yang percaya kepadanya. Bahkan kerinduan dan ketertarikan Tuhan atas seruan orang-orang benar melebihi seruan ketertarikan dari orang tua kita terhadap anak-anaknya. Jadi Tuhan bukan hanya rindu dan tertarik dengan seruan orang-orang benar, tetapi Tuhan juga akan melepaskan orang benar yang berseru kepadanya dari segala kesesakannya, dari segala kesukaran hidup yang dialaminya. Tuhan akan melepaskan dari segala kesesakannya, berarti Tuhan memiliki kuasa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk mengatasi bukan hanya sebagian kesesakan kita, bukan hanya sebagian kesukaran yang kita hadapi, tetapi semuanya, keseluruhan kesesakan, keseluruhan kesukaran yang kita hadapi, Tuhan mampu untuk melepaskan kita. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita yang berseru dan percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk tidak usah takut dan cemas ketika mengalami berbagai kesesakan hidup. Karena kita percaya Tuhan bisa memakai berbagai kesesakan tersebut. Tuhan bisa memakai berbagai kesukaran tersebut, pergumulan, persoalan tersebut. Tuhan bisa pakai itu untuk apa? Sebagai cara bagi kita supaya melaluinya
kita apa? Kita datang kepada Tuhan, menarik kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi masalah ada dalam kehidupan kita, kesesakan, pergumulan, persoalan ada dalam kehidupan kita. Itu salah satu cara Tuhan untuk menarik kita supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita mencari Tuhan, supaya kita berseru-seru kepada Tuhan. Karena seringkali kesesakan dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan terjadi supaya apa? Supaya memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ketika kita tidak berdaya karena kesesakan atau kesukaran hidup yang kita alami, kesesakan dan kesukaran itu bisa kadang membuat kita menangis sehingga kita berseru dan berteriak kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan sangat mendalam, sampai akhirnya kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar peduli dan dekat dengan kita ketika kita sedang mengalami berbagai kesesakan dan kesukaran dalam menjalani hidup. Karena seperti itulah yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 19, dikatakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk bersabar, menyerahkan dan mempercayakan segala kesesakan, segala kesukaran, pergumulan, persoalan hidup yang kita alami, kita perserahkan itu, kita percayakan itu kepada Tuhan Yesus. Karena sebagai orang benar, sebagai orang percaya, ada ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, berdaulat dan memegang kendali atas seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk segala kesesakan, segala kesukaran, pergumulan, persoalan yang kita alami. Tuhan berkuasa, Tuhan mengendalikan, Tuhan berdaulat atasnya juga. Oleh karena itulah serahkanlah segala beban kita, percayakanlah segala beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut bekerja berarti Tuhan akan mengelola berbagai masalah, pergumulan, persoalan, kesesakan yang kita hadapi, sehingga semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan pasti sanggup untuk mengubah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar yang dihadapi menjadi baik bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas segala kesukaran, atas segala kesesakan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk selalu ingat ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami kesukaran, ingatlah untuk selalu berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan seruan kita dan Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, serahkanlah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, percayakanlah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, renungan yang kami dengarkan pagi hari ini, yang mengajar kami bahwa Tuhan berkuasa atas segala kesesakan kami, bukan hanya sebagian, segala semuanya kesesakan kami. Tuhan berkuasa di atasnya. Tuhan sanggup untuk melepas kami dari segala kesesakan dan kesukaran yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk menyerahkan semuanya, tidak setengah-setengah, tetapi semua pergumulan persoalan kami, semua kesesakan kami mau belajar untuk memperserahkannya kepada Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan. Dengan berserah dan percaya, kami percaya Tuhan akan bertindak mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kami. Bahkan dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam ketidakberdayaan, Tuhan mampu membuat itu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan mampu membuat itu menjadi kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami semangat untuk menjalani kehidupan kami. Berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang bergembira, hati yang bersorak-sorak dalam menjalani sepanjang hari ini. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.